Tapi jangan kemudian menganggap Bawaslu karena pengawas itu menyeramkan, itu tidak. Karena Bawaslu tugas utamanya adalah perencanaan, kemudian baru pengawasan, dan baru penindakan. Lihat saja dari KPU Kabupaten Semarang, berikan kasih sayangmu pada tanggal 14 Februari 2024, Rabu Legi. Tapi jangan lupa, berikan suaramu di TPS terdekat sesuai dengan daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU. Jangan lupa, satu suara menentukan nasib bangsa Indonesia. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Asti dalam acara Tribun Forum. Nah Tribuners, sore kali ini saya berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di kantor KPU Kabupaten Semarang. Nah Tribuners, kalau saya sudah berada di kantor KPU Kabupaten Semarang, kira-kira kita akan ngomongin apa sih Tribuners? Nah kalau saya sudah berada di kantor KPU Kabupaten Semarang Tribuners, tentunya kita akan ngobrolin hal-hal seputar pemilihan umum. Nah oleh karena itu di sebelah saya sudah saya datangkan langsung nih produk dari Kabupaten Kota Semarang. Ada yang seger-seger sore ini yang siap memberikan informasi seputar tahapan sosialisasi pemilu di tahun 2024. Di sebelah saya sudah ada Bapak Maskup Arsyadin, Bapak selaku Ketua KPU Kabupaten Semarang. Selamat sore Bapak. Selamat sore Sehat Mbak ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seger karena sudah makan soto. Wow, seger karena sudah makan soto. Ya. Saya hari ini juga seger karena sudah makan bebek. Ditambah sebelah saya ada dua orang ganteng sekaligus yang akan ngobrol nih Tribuners. Nggak kalah ganteng dari Pak Maskup, sebelahnya lagi ada Pak Muhammad Talkis. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak As. Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang. Iya, terima kasih kehadirannya Pak Talkis dan Pak Maskup sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing seputar dunia perpemiluan ya Pak. Seputar sosialisasi tahapan pemilu di tahun 2024 agar Tribuners di luar sana ini ngerti Pak atau melek politik ya Pak. Betul. Oleh karena itu kita langsung datangkan narasumber yang terpercaya ya, langsung orang nomor 1 dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Semarang. Nah langsung aja Tribuners kita tanya-tanya seputar pemilu dengan Pak Maskup ya. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Bapak ya? Sehat. Oke Pak, ini kan sebentar lagi tahun 2024 ini merupakan tahun politik ya Pak, bisa dibilang seperti itu. Nah kira-kira Bapak sibuk apa nih di tahun 2002 yang sudah dimasuk semester kedua ini Pak? Ya terima kasih. Jadi kalau kita didatangkan, sebetulnya kita kehadiran tamu. Kehadiran ya Pak. Terima kasih dari Tribun sudah meluangkan waktu datang ke kantor KPU Kabupaten Semarang bersama dengan sahabat saya Ketua Bawaslu. Kalau KPU pada hakikatnya soal sibuk dan tidak sibuk tentu kita integritasnya adalah 24 jam. 24 jam. Jadi harus selalu siap 24 jam dalam memberikan pelayanan, terutama sejak tanggal 14 Juni yang lalu, yaitu hari Selasa Legi kalau pasarannya. Ini dalam rangka tahapan pemilu 2024 sudah dimulai karena pemungutan suaranya juga jatuh pada hari Rabu Legi. Harapannya dimulai dengan yang legi, diakhiri juga dengan yang legi. Kalau bahasa Jawanya kan manis kan. Manis ya Pak. Nah, jadi diawali dengan yang manis, diakhiri juga dengan yang manis. Betul ya Pak ya. Dan disosialisasikan oleh yang manis-manis di sini gitu ya Pak. Sesekali intermezzo ya Pak ya, biar nggak nervous ya Pak. Oke, kalau ngomongin tahapan pemilu sendiri, Bapak saat ini sedang berada di tahap yang mana nih Pak? Jadi karena tahapan di awal ini adalah selalu dimulai dari perencanaan program dan anggaran. Karena penyelenggaraan pemilu 2024 sebagaimana di PKPU nomor 3 tahun 2022 mengenai tahapan dan program pemilu tahun 2024 ini, saat ini di KPU RI sedang menyusun anggaran dan regulasi-regulasi yang ada. Untuk di KPU Kabupaten ini juga mempersiapkan karena tahapan yang akan kita hadapi di awal ini, meskipun
pendaftaran partai politik ini tersentral di KPU Republik Indonesia, kita juga mempersiapkan kaitannya dengan nanti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual bagi parpol yang tidak mencapai parliamentary threshold, kemudian mendaftar menjadi calon peserta pemilu tahun 2024, yang tahapannya nanti untuk proses pendaftaran dimulai 1 Agustus sampai dengan 14 Agustus. Sambil menunggu regulasi, tentu KPU Kabupaten Semarang juga kegiatan sosialisasi ini menjadi hal yang penting, dan ini masyarakat kan harus mengetahui lebih awal agar kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih ini juga semakin tinggi. Sebagaimana tahun 2019 yang lalu, partisipasi kita sudah mencapai 86% lebih. Wow. Kemudian pilkada kemarin kita 78,7%, di atas target yang sudah ditetapkan KPU Republik Indonesia. Tentu ini harus kita tingkatkan agar kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, terutama dalam menggunakan hak pilih, ini semakin meningkat. Iya. Wow, panjang sudah dijelaskan. Berarti untuk tahapan pemilu sendiri kan kurang lebihnya 20 bulan ya Pak ya, dari start 14 Juni kemarin J. Nah, kalau sebenarnya mungkin Tribuners di luar sana kurang begitu familiar Pak. Kenapa prosesnya sebegitu lamanya? Terus kira-kira di situ di dalamnya ada apa saja sih Bapak? Barangkali bisa dijelaskan buat menambah wawasan Tribuners Pak. Ya, terima kasih bagi Tribuners, masyarakat Jawa Tengah dan pemirsa seluruhnya, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tahapan pelaksanaan pemilu ini dilaksanakan paling lambat 20 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Itu adalah amanah undang-undang, sehingga 20 bulan paling lambat ini merupakan amanah dari undang-undang dalam rangka mempersiapkan. Di awal tadi sudah disinggung kaitannya dengan perencanaan, pembuatan regulasi, kemudian waktu 18 bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara adalah pendaftaran partai politik. Kemudian di akhir tahun 2022 ini, yaitu paling lambat 14 bulan sebelum hari tanggal pemungutan suara ini sudah ditetapkan partai politik peserta pemilu. Nah, ini merupakan waktu agar masyarakat termasuk juga peserta pemilu ini dapat kemudian menyiapkan untuk pelaksanaan pemilu 2024, yang ini merupakan pemilu serentak yang pertama, yaitu di tahun 2024 ini menyelenggarakan 2 kali pemilu, yaitu yang pertama adalah pemilu untuk pemilihan presiden, kemudian legislatif, kemudian di bulan Novembernya tahun 2024 adalah pemilihan kepala daerah. Jadi dalam 1 tahun ada kegiatan pemilu seperti itu. Oke, jadi nanti rencananya 2024 kenapa sangat bisa dibilang tahun politik? Karena semuanya pemilu terjadi di tahun tersebut ya Pak. Betul. Ya. Di 2 kali, yaitu bulan Februari, lebih tepatnya 14 Februari, hari kasih sayang tadi ya Pak. Betul. Ya. Itu hari apa Pak? Tadi Rabu Legi Pak? Iya, hari Rabu Legi. Rabu Legi, penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Harapannya nanti pemilu berjalan lancar ya Pak ya. Itu untuk yang Pileg dan juga Pilpres ya Pak? Iya. Lalu diakhiri sebelum menutup tahun dengan Pilkada nje, kepala daerah nje. Wow, ini kita bisa lihat Pak Maskup dan Pak Talhis ini sudah tampak bersemangat dan juga sudah mulai menyimpan asa ya Pak. Tinggal prosesnya masih 20 bulan lagi, harus bekerja sangat keras lagi ya Pak ya demi kelancaran J. Amin. Iya, lanjut ke Pak Talhis nih Bapak. Iya. Dari Bawaslu, bisa dijelaskan dulu awalnya mungkin Bawaslu itu apa Pak, biar Tribuners di luar sana barangkali lebih familiar KPU ya dibanding Bawaslu. Sebenarnya yang membedakan KPU dan Bawaslu itu apa? Bisa di-sharing dengan Tribuners Pak. Jadi selamat sore Tribuners. Jadi saya Talhis, Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang. Bawaslu itu lembaga pengawas pemilu, badan pengawas pemilu yang dulu sejarahnya itu ad hoc ya, ad hoc panitia pengawas pemilu atau pemilihan. Tapi sejak tahun 2018, tepatnya bulan Agustus tanggal 15 itu, Bawaslu resmi menjadi badan pengawas pemilu. Menjadi dan masa periodenya menjadi 5 tahunan. Kalau dulu ad hoc itu hanya 1 tahun kurang lebih, itu ketika ada pelaksanaan event pemilihan semacam itu. Nah,
tugas-tugas dari Bawaslu selain melakukan pengembangan pengawasan partisipatif, yaitu melakukan seluruh pengawasan terhadap seluruh tahapan yang ada dalam proses pemilu maupun pemilihan. Begitu. Iya, berarti peran Bawaslu ini lebih ke mengawasi ya Pak ya, mengawasi proses berjalannya pesta demokrasi Indonesia ya Pak ya. Gitu. Jadi alhamdulillah gini Mbak, Bawaslu itu dulu masih orang salah-salah sebut Banwaslu kayak gitu, kan itu karena ini lembaga baru. Tapi alhamdulillah saya tahun ini belum pernah mendengar orang nyebut Banwaslu gitu, sudah enggak, artinya persoalan sosialisasi kelembagaan ini sudah selesai dan sudah tuntas di masyarakat. Tapi jangan kemudian menganggap Bawaslu karena pengawas itu menyeramkan, itu tidak. Karena Bawaslu tugas utamanya adalah perencanaan, kemudian baru pengawasan, dan baru penindakan. Baru penindakan kalau ada pelanggaran. Artinya upaya-upaya Bawaslu yang sering banyak dimaksimalkan itu di upaya-upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran semacam itu. Baik, kalau memang kalau judulnya pengawasi kayaknya kok kayak Satpol PP aja ya Pak ya. Mungkin lebih bisa dikatakan partner kali ya Pak ya. Harus satu sama lain. Kalau udah pemilu muncul ya pasti Bawaslu dan KPU ya Pak ya di situ. Nah kalau tadi saya tanya ke Pak Maskup adalah tahapannya Pak. Kalau Pak Tahlis sekarang lagi sibuk apa Pak menjelang pesta demokrasi ini Pak? Kalau Bawaslu sampai bulan ini gitu ya, di tahun 2022 ini banyak melakukan penguatan kapasitas internal. Artinya apa? Melakukan penyiapan sumber daya manusia yang di internal Bawaslu, baik pimpinannya maupun staf-staf teknis yang ada di kantor Bawaslu Kabupaten Semarang. Umpamanya misalnya itu kita melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam hal kerja sama tim, terus kemudian perapian arsip di kantor, baik arsip penanganan pelanggaran maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Bawaslu, karena kita sadar kita lembaga negara yang dibiayai negara, artinya semua yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Berikutnya berkaitan dengan kalau kita melakukan sosialisasi itu hari ini yang kekinian kan kita harus banyak mengoptimalkan media sosial, banyak mengoptimalkan teknologi, banyak menggandeng milenial misalnya. Kita menyiapkan sosialisasi pengawasan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif lewat Twitter, Facebook, TikTok, bahkan kita sudah siapkan bahkan lewat web Bawaslu yang ada di Bawaslu. Selain itu kita juga setiap hari Kamis Mbak, itu ada yang namanya Kamis Smart. Kamis Smart itu kita diskusi anggaran sebetulnya. Artinya setiap hari Kamis pagi jam 10, tapi kalau ada kegiatan yang lebih penting kita tunda, misalnya habis makan siang misalnya. Itu berdiskusi tentang regulasi, bagaimana cara membuat film, mungkin bagaimana cara mengambil video yang baik, bagaimana cara mengambil gambar foto yang baik, karena itu berhubungan dengan kenyamanan dalam tanda petik mata para pemilih maupun peserta pemilu dalam menyimak apa yang kita informasikan. Jadi cara ngambil gambarnya itu juga harus yang baik, misalnya cara mengambil video itu juga yang tepat bagaimana sehingga pesan-pesan itu mudah tersampaikan. Semacam itu. Berarti saat ini lebih sibuk di internalnya dulu nih ya Pak ya, sebelum nanti dikeluarkan semua hasil karyanya dari Bawaslu ya Pak ya. Oke. Pak, lalu adakah strategi khusus terkait dengan pengawasan tahapan pemilu 2024 ini Pak? Iya Mbak, kalau untuk tahapan ini kan masuk sebetulnya tahapannya adalah pendaftaran partai politik ya Pak Ketua ya. Sebentar lagi masuk di tahapan partai politik. Nah di kabupaten itu pasti nanti tugasnya melakukan verifikasi administrasi, kepengurusan, administrasi, dan verifikasi keanggotaan. Nah sebelum pola yang dibangun di Bawaslu,
misalnya bulan depan atau 2 bulan ke depan itu kita mau ada Vervac misalnya, semacam itu, hari ini atau tepatnya seminggu yang kemarin kita sudah mendiskusikan apakah energi sumber daya orang yang ada di kantor Bawaslu untuk melakukan verifikasi itu nanti cukup atau tidak. Kalau tidak cukup, bagaimana kemudian itu yang disebut dengan verifikasi, baik verifikasi administrasi, verifikasi faktual tentang keanggotaan partai itu tetap bisa tercover oleh Bawaslu dengan membaca rancangan PKPU yang sudah muncul, misalnya itu satu. Nomor 2, membaca regulasi yang sudah ada ketika pelaksanaan tahun 2019. Itu kita diskusikan dan kemudian bagaimana langkah-langkah yang paling efektif bisa kita lakukan di saat nanti masuk di pengawasan gitu, Mbak. Wah, berarti dari Bawaslu Kabupaten Semarang ini sudah sangat semangat ya Pak ya untuk menyambut pesta demokrasi itu. Persiapannya sudah ketika agendanya minggu depan, seminggu sebelumnya Bapak sudah menyiapkan materinya ya Pak ya? Pengawas harus seperti itu, Mbak. Harus melakukan perencanaan pengawasan, terus kemudian ada potensi-potensi pelanggarannya kita melakukan pencegahan dengan cara mendatangi, ngajak berdiskusi, baik peserta pemilu maupun penyelenggara teknis misalnya KPU. Ini ada kemungkinan ada kita misalnya titik tafsir terhadap regulasi misalnya. Ini bagaimana kita harus mengantisipasi ini bagaimana, terus kemudian biasanya kita konsultasikan juga, kita minta arahan dari pimpinan Bawaslu Provinsi semacam. Kelihatan banget kalau Pak Tauhis ini gesit ya Tribuners ya. Jadi sudah satset kalau bahasanya anak gaul sekarang tuh ya Pak ya. Oke, kalau ke Pak Maskup sendiri Pak, di Kabupaten Semarang ini ada berapa pemilih sih Pak? Jadi kalau merujuk pada data pemilih tentu kita merujuk pada pemilu sebelumnya ataupun pemilihan sebelumnya. Untuk pemilu tahun 2019 ini jumlahnya 778.993 pemilih berdasarkan hasil rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga. Nah memang DPT pada pemilu 2019 yang lalu ini kan mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Republik Indonesia untuk dilakukan perbaikan, itu terrekap jumlahnya 778.993. Kemudian pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang yang lalu tanggal 9 Desember 2020, pemilih yang ditetapkan dalam DPT sebanyak 770.593. Berkurang karena memang data pemilih ini merupakan data yang dinamis, sehingga perubahan kaitannya dengan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, kemudian perbaikan administrasi kependudukan dan sebagainya berkaitan dengan lahir, mati, pindah, datang, ini di Kabupaten Semarang kan juga dinamis, sehingga kemudian angka dari DPT pemilu 2019 kemudian menuju Pilbub 2020 yang lalu mengalami penurunan seperti itu. Berarti kurang lebih jumlahnya 700.000 sekian ya Pak ya, 778 untuk pilkadanya sendiri 770 ya Pak ya. Betul. Nah kalau itu kan tahun 2019 ya Pak ya. 2019 dan 2020 kan. Nah betul. Sebelumnya apakah tahun tersebut itu mengalami kenaikan atau penurunan dibanding pemilu tahun 2016-an berarti ya Pak ya? Pada saat Pilgub 2018 kan kita bagian dari KPU Provinsi kan menyelenggarakan pemilihan gubernur. Itu angkanya masih di sekitar 770-an ribu, 778 kalau tidak salah. Jadi angkanya masih berkisar seperti itu. Kemudian Pilbub 2015 itu di angka 750-an ribu. Jadi naiknya juga tidak begitu signifikan, sehingga ini kan juga menjadi bagian analisis dari KPU Kabupaten Semarang dalam rangka ketika kita dimintai data mengenai data jumlah penduduk atau data agregat kependudukan kecamatan sebagai dasar apakah terjadi perubahan dapil atau tidak. Itu salah satunya berdasarkan dari data agregat kependudukan yang ada di KPU Kabupaten Semarang. Oke. Berarti untuk tahun lalu bisa dibilang mengalami kenaikan sebenarnya ya Pak ya dibanding pemilu sebelumnya aja Pak. Ya, betul. Walaupun tidak cukup signifikan, tapi tetap terjadi kenaikan. Nah harapannya di tahun ini apakah akan terjadi kenaikan juga Pak?
Jadi kita selalu menganalisis dan berkoordinasi dengan dinas terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mengenai data kependudukan tiap semesternya. Di semester 2 tahun 2021 ini tercatat penduduk kita di Kabupaten Semarang ini 1.053.919 kalau tidak salah. Jadi dari jumlah penduduk itu yang memiliki hak pilih masih diprediksi kenaikannya juga tidak banyak ya. Jadi masih berkisar sekitar 790 ribuan yang terdata. Namun dari angka itu kita mendasarkan pada daftar pemilih berkelanjutan. Jadi KPU Republik Indonesia punya tahapan, yaitu melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan setiap bulannya di masing-masing kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tujuannya agar nanti kaitannya dengan pemilih ini bisa terpantau, dan sifatnya pemutakhiran data pemilih ini kan komprehensif, akurat, dan mutakhir di data yang dipakai agar betul-betul data yang akurat dan data yang mutakhir. Iya, berarti untuk pemilih Kabupaten Semarang ini bisa dibilang agak lempeng ya Pak ya? Iya. Meskipun tahun lalu kan bisa dibilang pemilu masa pandemi ya Pak ya, itu tidak cukup signifikankah Pak, karena beberapa daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan sistem yang lebih ramping ya Pak ya, bisa dibilang lebih dekat di rumah dan lain sebagainya. Cuman kalau Kabupaten Semarang sendiri berarti termasuk masyarakat yang lempeng gitu ya Pak ya, jumlah pemilihnya kurang lebihnya ya sekitar segitu ya Pak ya. Iya. Tapi dari sisi tingkat atau presentase tingkat kenaikan itu sebenarnya sudah di atas ya Pak ya. Jadi kalau partisipasi pemilih, kalau kita mendasarkan pada pemilu 2019, tentu ini kan berbeda. Kalau apple to apple-nya adalah pilkada dibandingkan dengan pilkada. Jadi pemilu pilkada 2015 yang lalu ini kan partisipasi kita masih sekitar 69 sekian ya. Jadi di bawah 70%. Tapi itu pun juga sudah naik dari pilkada sebelumnya. Kemudian di pilkada 2020 ini partisipasinya di atas target yang ditetapkan KPU Republik Indonesia. Kita mencapai 78,7%. Kalau pengguna hak pilihnya ya sekitar kurang lebih 560-an ribu sekian kalau di persentase dari jumlah DPT yang ditetapkan. Namun ini tentu banyak sekali faktor bahwa orang yang tidak menggunakan hak pilih dan sebagainya berkaitan dengan pelaksanaan pilkada ataupun pemilu ini kan banyak faktor. Mungkin ada yang saat itu tidak berada di rumah, merantau, kemudian ada aktivitas lain sehingga tidak bisa menggunakan hak pilih. Ini kan banyak sekali faktornya. Iya, sebenarnya kenaikannya juga lumayan ya Pak ya, dari 69-an ya persen jadi 78 9% sendiri ya. Which is sudah sangat bagus ya Pak ya. Semoga di tahun 2024 ini lebih naik lagi ya Pak ya, atau melebihi target yang ditetapkan KPU pusat ya Pak ya. Kalau kembali ke Pak Talhis nih Pak, apakah sudah ada mulai rekrutmen calon pengawas Pak untuk tingkat desa atau kecamatan gitu Pak? Kalau untuk recruiting calon pengawas, baik tingkat ad hoc ya istilahnya, di tingkat kecamatan maupun desa kami belum Mbak, karena masih menunggu arahan dari Bawaslu RI nanti. Tapi hari ini yang sedang dilakukan Bawaslu adalah penerimaan calon pemantau pemilu. Calon pemantau pemilu. Jadi bedanya dengan pilkada dengan Pileg Pilpres itu, untuk Pileg Pilpres menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017, pemantau itu mendaftarnya ke Bawaslu. Tapi untuk Pilkada Undang-Undang 10 tahun 2016 itu pemantau mendaftarnya ke KPU. Oh gitu. Jadi ketika Pilbub kemarin itu daftarnya pemantau ke KPU, tapi kalau Pileg Pilpres besok ke Bawaslu. Hari ini Bawaslu sedang membuka siapapun baik perseorangan maupun lembaga asal memiliki surat keterangan terdaftar gitu ya, itu bisa mendaftarkan diri ke Bawaslu untuk menjadi pemantau.
Oke, berarti untuk rekrutmen calon pengawas sendiri belum dimulai ya Pak ya? Belum, Mbak. Lebih ke tim pantauers ya Pak? Iya. Tim pemantau proses pemilu Iya. ya Pak ya? Itu. Nah Pak, selain syarat-syarat yang ditetapkan lagi, berarti siapapun boleh ya Pak ya? Boleh, join boleh. ya, menjadi tim pantauers ya Pak ya? Iya. Mungkin buat Tribuners Kabupaten Semarang ya kan Pak, daripada rebahan-rebahan bisa join tuh. Iya, Ikutan iya. kegiatan yang lebih bermanfaat ya Iya, Pak ya? Bagi bangsa dan negara Iya. ini ya Pak ya, nggak cuma cinta-cintaan mulu Iya. ya Pak. Yang paling Atau penting joget-joget itu, main Mbak. TikTok ya kan Pak? Yang paling penting bagaimana membangkitkan semangat mengabdi Iya. dan berkontribusi untuk negara tercinta ini, Mbak. Itu. Betul, iya. Nah, menjadi pemantau itu bagian dari salah satu cara merawat kita terhadap NKRI, Iya. kira-kira begitu. Salah satu, bisa dibilang salah satu jalan bela negara ya Pak ya? Iya, Mbak, benar. Pak, tapi kalau dari pengalaman sebelumnya nih Pak, kira-kira kinerja pengawas di desa itu seperti apa sih Pak? Ya, gini Mbak. Hari ini kami sedang coba menganalisis sebetulnya kinerja Panwas Desa sama Panwas Cam itu seperti apa yang sudah ada. Jadi kami memiliki data mungkin sekitar hampir 80% pengawas di tingkat desa itu banyak yang sudah berkali-kali menjadi pengawas. Dari setiap event-event itu berkali-kali menjadi pengawas. Artinya apa? Itu menurut kami menjadi peringatan. Betulnya. Semakin lama orang di tempat itu dan semakin paham terhadap dinamika rutin di penyelenggaraan itu juga berpotensi jajaran kami itu menjadi berkurang integritasnya. Bukan berarti kami mengatakan jajaran kami itu tidak berintegritas atau kurang berintegritas, tidak. Karena ada proses seleksi, ada proses tanggapan masyarakat yang harus kami lakukan ketika proses seleksi. Tapi itu minimal sebagai pengingat bagi Bawaslu di internal untuk menjaga integritas kelembagaan kita dalam proses pemilu 2024 nanti. Kita harus mulai menganalisis kerja-kerja dan masa bekerja teman-teman pengawas. Meskipun tidak ada aturannya di pengawas desa maupun pengawas kecamatan itu dibatasi 2 periode, kalau kayak di KPU itu tidak. Kalau di kita bebas berapa kali pun boleh. Tapi minimal itu menjadi pertimbangan-pertimbangan. Contoh misalnya kalau KPU mewacanakan untuk penyelenggara ad hoc besok maksimal usia 50 misalnya kayak gitu. Ini karena COVID belum selesai misalnya dianggap. Ini kan COVID belum selesai sehingga beban kerjanya juga besok itu tinggi, nggak jauh dari 2019 besok. Itu juga pertimbangan-pertimbangan keselamatan manusia itu yang utama, kira-kira begitu. Nah di kami setiap mau recruiting itu pasti ada evaluasinya. Kayak di Pileg Pilpres kemarin, kita mau menerima jajaran ad hoc yang untuk Pilgub misalnya, kita lihat kinerjanya seperti apa, sehingga catatan-catatan itu bisa kita jadikan dasar untuk mengkonfirmasi ketika dia daftar lagi misalnya. Kemarin kita punya catatan seperti ini, ketika wawancara itu bisa kita beri kesempatan mereka untuk klarifikasi dan untuk tabayun lah istilahnya kalau di agama Islam semacam itu. Gitu Mbak. Ya. Berarti lebih banyak kayak zona nyaman mungkin ya Pak ya, yang hadir pengawasnya orang yang sama, kurang lebih seperti itu ya Pak? Bukan begitu Mbak. Jadi kalau di tingkat desa, kalau kita buka data sejak tahun 2009 mungkin pengawas tingkat desa itu tidak banyak yang berubah, maksud saya. Ya ada yang berubah, tapi tidak banyak yang berubah. Sehingga menurut kami ini, kami juga perlu melakukan evaluasi terhadap itu. Bukan berarti itu mau mengganti besok itu enggak, tapi mengevaluasi. Dan kita cara mengevaluasinya kan bisa dari laporan-laporan mereka dan dari laporan teman-teman yang ada di desa lewat jaringan pengawas partisipatif kita. Bawaslu, sekedar menambahkan, Bawaslu itu per hari ini sudah membentuk 29 desa anti politik uang dan 7 desa pengawasan. Jadi ada 36 desa yang bermitra dengan Bawaslu. Itu cukup bagi Bawaslu saya kira untuk membantu kami mengevaluasi internal kami
juga membantu proses demokratisasi dan proses-proses yang mungkin dikatakan melanggar di lapangan itu, sehingga ketika kami akan melakukan perencanaan pengawasan, masukan-masukan dari beliau-beliau ini menjadi sangat baik buat Bawaslu untuk membuat desain perencanaan pengawasan di pengawasan berikutnya. Kira-kira begitu, Pak. Berarti sementara sedang melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawas nih Pak ya. Semoga untuk tahun 2024 nanti harapannya akan bisa dibilang jauh lebih baik lagi ya Pak ya, ditingkatkan lagi untuk kinerjanya dari teman-teman pengawas Bawaslu sendiri ya Pak ya. Kembali ke Pak Maskup nih Pak, kalau ngomongin dapil Pak, kira-kira tahun 2024 nanti ini akan ada terjadi perubahan dapil atau gimana nih Pak? Ya, tadi sudah saya singgung kaitannya dengan dapil ini berdasarkan data agregat kependudukan kecamatan. Kita sudah meminta data diperintah oleh KPU Republik Indonesia kaitannya dengan data agregat kependudukan kecamatan atau DAK2 bahasanya, untuk mengetahui apakah data penduduk per kecamatan ini mengalami pertambahan yang signifikan sehingga kita harus melakukan perubahan dapil. Dari data yang disampaikan dari Dukcapil ini, ternyata tadi perkembangan penduduk di Kabupaten Semarang ini pada saat pemilu 2019 yang lalu jumlah penduduknya ya 1.004.000 sekian, sekarang hanya 1.053.000 sekian, sehingga dapil di Kabupaten Semarang tidak mengalami perubahan. Jadi masih 5 dapil, terdiri dari dapil 1 ini terdiri dari Ungaran Barat, Ungaran Timur, kemudian Bergas, kemudian dapil 2 dari Prengapus, Bawen, Tuntang, Wenyu Biru, dapil 3-nya Bancak, Beringin, Pabelan, Suro, dapil 4-nya ada Susuan, Kaliwungu, Tengaran, Getasan, dapil 5-nya ada Ambarawa, Bandungon, Sumawono, dan Jambu. Jadi tidak mengalami perubahan ya Pak ya. Karena prinsip penataan dapil kan ada 7 prinsip. Jadi selama DAK2-nya tidak mengalami perubahan, tentu kita masih berpedoman pada prinsip-prinsip penataan dapil yang ada. Iya, berarti memang hanya melanjutkan saja ya Pak ya, yang sudah ada aja. Nah, tapi tentu dalam melaksanakan proses demokrasi ini, pesta demokrasi ini tentu kan ada selalu kendala-kendala yang dihadapi ya Pak ya. Nah, kalau dari tahun sebelumnya mungkin ada beberapa kendala Pak. Terus di tahun ini kira-kira untuk untuk menghilangkan kendala-kendala itu apa aja Mbak yang akan dilakukan Pak? Ya, terkait dengan kendala tentu sumber daya manusia dengan tadi yang disinggung dari Ketua Bawaslu bahwa badan ad hoc di KPU dengan regulasi yang masih ini adalah terbatas pada 2 kali periode di badan ad hoc, terutama di PPK, PPS, KPPS, apalagi KPPS dengan TPS yang direncanakan yang cukup besar, kurang lebih 3.000 sekian TPS ini dikalikan dengan jumlahnya 7 orang di tiap TPS, ini kan membutuhkan sumber daya yang cukup banyak. Sehingga kalau dibatasi 2 kali periode, ini salah satunya kendala-kendala yang dalam perekrutan badan ad hoc. Namun KPU Republik Indonesia juga sudah memberikan arahan petunjuk agar dalam perekrutan badan ad hoc ini kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Ada universitas yang ada di wilayah Kabupaten Semarang atau yang berdekatan dengan Kabupaten Semarang, agar mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Semarang ini menjadi penyelenggara, terutama yang muda-muda, agar dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang serentak ini diharapkan kasus yang terjadi di pemilu 2019, ada penyelenggara yang meninggal dunia, sakit dan sebagainya. Kalau badan ad hoc-nya ini terdiri dari anak-anak muda, tentu masih dalam stamina yang kuat, masih pada sehat, dan harapannya bisa berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada yang sakit ataupun yang meninggal seperti itu. Terus kemudian mungkin ada beberapa wilayah juga karena pelaksanaannya di bulan Februari, kasih sayang itu tanggal 14 Februari, ada potensi wilayah yang secara geografis ini masih terkendala karena
faktor cuaca, misalnya karena hujan, kemudian desa yang dijangkau itu mengalami longsor, kemudian akses jalannya juga mengalami rusak dan sebagainya. Ini tentu potensi yang harus kita antisipasi, terutama dalam pengiriman logistik, karena surat suara ini kan yang akan digunakan pemilih untuk memberikan pilihannya. Jadi kalau di musim penghujan, tentu dalam pengiriman logistik, kalau terjadi kendala dan sebagainya, ini perlu dilakukan antisipasi. Seperti kemarin, pada saat 9 Desember 2020 yang lalu, ketika di salah satu dusun, salah satu TPS di wilayah Pringapus ini kan terpisah oleh sungai, sehingga kita kerjasama dengan komunitas off-road, ya, kita untuk membawa kotak, bilik, dan perlengkapan menuju wilayah tersebut, karena kalau pas airnya cukup tinggi atau banjir, kita harus melalui Kabupaten Demak, jadi harus keliling kan begitu lewat. Nah, ini kan membutuhkan waktu dan perencanaan yang harus diantisipasi sedemikian rupa sehingga nanti apa yang sudah disiapkan oleh KPU ini bisa dapat digunakan dengan baik pada saat hari dan tanggal pemungutan suara, kira-kira seperti itu. Itu diantaranya. Ya, itu baru diantaranya ya Pak ya. Diantaranya. Diantaranya aja udah bikin nyut-nyutan ya Pak ya. Sudah ada SDM-nya ya kan Pak. Terus selain itu juga faktor geografis dan juga cuaca ya Pak ya. Karena di bulan Februari ini rawan hujan ya Pak ya, dan longsor. Karena Kabupaten Semarang sendiri juga terdiri dari gunung dan lembah ya Pak. Selain perkotaannya ya Pak. Iya, cuman jangan khawatir, KPU Kabupaten Semarang sudah memberikan atau mengantisipasi untuk hal itu agar tidak terjadi ya Pak ya, agar semua berjalan dengan lancar, seperti itu ya Pak. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri Bapak, tadi kan Bapak sampaikan sudah ada membentuk 36 desa anti money politik dan juga yang 7 desa adalah desa pengawasan. Nah, berarti kan Bapak sudah bersinergi nih, ibaratnya udah bersinergi dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan, meskipun memang dasarnya yang menjadi pengawas adalah tugas pokok Bawaslu ya Pak ya. Cuman masyarakat pun juga punya hak untuk mengawasi seperti itu. Nah, kira-kira ketika Bapak menggandeng komunitas ataupun membentuk desa-desa anti money politik tadi, apakah ada saran atau kritikan atau apa yang disampaikan dari masyarakat demi perbaikan atau berjalannya pemilu dengan lancar, Pak? Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak ya. Jadi banyak hikmah yang bisa kami ambil dari pembentukan desa APU maupun desa pengawasan ini. Satu, seperti yang saya sampaikan tadi tentang pengawas desa, pengawas TPS gitu ya. Karena memang pengawas TPS itu yang bentuk pengawas desa. Nah, dari proses dinamika forum di masing-masing desa itu, akhirnya karena kita nggak pilih-pilih yang kita undang ketika kita ada pertemuan. Baik dari parpol kita undang, aktivis dari pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama kita undang, perangkat desa kita undang, terus kemudian kita berdiskusi di situ. Sehingga akhirnya fakta-fakta yang dulu itu tidak pernah terungkap, misalnya tidak pernah kami tangkap di permukaan kayak gitu, fakta-fakta yang terpendam ini bisa muncul di situ. Contoh misalnya ada semacam laporan bahwa mereka itu sebetulnya tahu ada pelanggaran tapi mau melaporkan bingung. Misalnya mau melaporkan ke panwasnya saat itu sudah bertemu, tapi kemudian panwasnya desa itu menjelaskan minta tolong untuk dibantu mencari informasi lain misalnya kayak gitu, ternyata malah jadi orang ini tidak jadi maju untuk melaporkan dan sebagainya. Jadi banyak hal yang berkaitan dengan pembangunan demokrasi di Kabupaten Semarang. Dengan pembentukan desa APU dan desa pengawasan itu banyak hal yang kemarin tabu diungkap, hari ini bisa kita tangkap. Sehingga ini bermanfaat buat perencanaan, sekali lagi perencanaan pengawasan Bawaslu dan pencegahan Bawaslu. Karena pencegahan itu akan selalu kita maksimalkan, baik pencegahan pelanggaran administrasi yang mungkin muncul dilakukan oleh penyelenggara di tingkat teknis, misalnya jajaran etoknya KPU, misalnya di PPK, di PPS itu mungkin melakukan pelanggaran itu,
Tapi dengan langkah pencegahan itu kan tidak menjadi pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana. Nah, polanya kita semacam itu. Terus misalnya ada nih masukan dulu yang menarik tapi kemudian ini tidak bisa tercover oleh anggaran kita. Mas minta tolong dong, kalau misalnya aturan itu kan harusnya Kades netral, perangkat desa harus netral ini. Terus kemudian TNI Polri harus netral, ASN harus netral, tidak boleh ikut kampanye. Terus merusak APK misalnya, itu juga berpotensi pidana, menghujat atau menghina itu berpotensi pidana misalnya. Itu mbok dibuat baliho Mas. Jadi baliho yang muncul itu tidak hanya baliho peserta pemilu, tapi baliho-baliho tentang pencegahan atau sosialisasi hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Sehingga ketika mereka mengingatkan itu, mereka, Mas, tak jak yo, kayak diwaca, kayak iki, nek jenengan sing lakukan iki jane iki pelanggaran. Nek misale sesuk ora usah dilakoni meneh, piye timbang jenengan tak lapor. Misalnya pola-pola itu masukan dari Desa Abu, Mbak, ketika kami bertemu langsung di forum-forum desa semacam itu. Berarti untuk Kabupaten Semarang sendiri masyarakatnya cukup kritis sebenarnya ya Pak ya, untuk dalam memberi banyak masukan yang kritis, maupun banyak yang kritis, tinggal cara kita memancing kekritisan masyarakat itu muncul sebetulnya. Itu bagaimana cara kita berdialog, masuk ke forum-forum warga, menghilangkan sekat ini lembaga Bawaslu, ini masyarakat, tapi yang kita alat yang bisa kita pakai untuk masuk di masyarakat bahwa kita ini sesama pecinta NKRI, kira-kira begitulah. Kita pecinta NKRI dan pencinta kopi, jadi ngopi sambil ngobrol, merawat NKRI bareng-bareng itu bagaimana. Sesederhana itu ya Pak ya, untuk ngomongin masa depan negara sebenarnya ini ya Pak ya. Benar. Iya. Lalu berdasarkan tadi kan sudah banyak masukan dari masyarakat Pak. Sebenarnya potensi kerawanan apa saja sih Pak yang akan diperkirakan di Kabupaten Semarang ini Pak? Iya. Kalau kerawanan yang muncul itu kami melihat justru nanti poinnya di Oktober sebetulnya. Oktober itu akan ada 24 pilkada serentak di Kabupaten Semarang. Di 14 kecamatan. Nah, ini sebetulnya semacam test case kalau menurut saya. Potensi yang muncul untuk kerawanan pemilu itu apa? Sebetulnya kalau regulasinya tidak sama sebetulnya, tapi pelaku yang dilakukan itu sama, pemilihan sebetulnya. Dan di situ akan potensi manipolitik, potensi kekerasan juga akan muncul, potensi menggunakan perangkat desa dipakai untuk tim pemenangan, ketidaknetralan ASN, ketidaknetralan perangkat itu juga akan muncul Mbak di situ. Nah, kita banyak berkomunikasi dengan Dispermasdes untuk berdiskusi tentang itu dan appreciate saya buat Dispermasdes Kabupaten Semarang karena sudah menyiapkan sedemikian rupa pilkada serentak itu antisipasi terhadap kerawanan maupun pelanggarannya. Kira-kira dari Dispermasdes sudah melakukan itu, KPU juga dimintai tolong, Bawaslu dimintai tolong, dan mereka terus melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan pilkades ini biar lancar, tertib, dan bisa menjaga kondusivitas Kabupaten Semarang. Tapi secara umum kita tidak ingin pencegah, misalnya ya di KPU sudah mensosialisasikan tentang bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih, bagaimana pemilu yang jurdil, luber, misalnya berintegritas. Bawaslu sudah mensosialisasikan, ayo lawan money politik, ayo tolak isu SARA, ayo jaga netralitas ASN dan perangkat desa dan kepala desa. Tapi di pilkades nanti, ketika kita sudah kemarin anggaplah misalnya berhasil gitu ya, keberhasilan itu prosentasenya relatif misalnya, tapi ketika pilkades terlaksana, keberhasilan ini tiba-tiba hilang misalnya, tersapu oleh perilaku yang tidak dalam tanda petik itu banyak merusak integritas pemilihan misalnya, itu kemudian kita akan memulai ulang nanti pasca pilkada serentak itu Mbak. Itu potensi kerawanan yang paling mungkin. Tapi dari sisi konstelasi di Kabupaten Semarang saya kira sama
dengan kalau indikator kerawanan yang dimiliki Bawaslu 2019 ya, tapi hari ini kita belum dapat petunjuk lagi. Terus konstelasi, dinamika sosial politiknya, terus kemudian netralitas, ASN dan penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Saya kira sama Mbak dengan 2019, kita insya Allah nggak terlalu rawan. Kita nggak terlalu rawan, cuman kita agak khawatir di pilkada serentak nanti itu bisa menjadi apa ya, semacam pemanasan, karena itu pasti yang bermain juga aktor-aktor politik kabupaten juga kan pasti main di situ gitu. Oke. Justru kerawanan muncul di small circle ya Pak ya, untuk pilkades ya Pak ya, yang mana harusnya itu menjadi apa ya, pemanasan jelang pemilu. Tapi bisa sebenarnya saya melihat kalau pilkades itu memang lebih meriah ya Pak kayaknya ya Pak ya, gegap gempitanya masyarakatnya lebih ini, disitulah kerawanan akan muncul ya Pak ya. Iya Mbak. Tapi untuk netralitas PNS atau ASN sendiri Pak, apakah termasuk yang nomor 2 barangkali? Kalau tadi kan untuk pilkades tadi yang lebih kayaknya lebih apa ya, lebih menyeramkan bagi Bapak nih. Apakah untuk netralitas PNS dan ASN tidak terlalu mengkhawatirkan atau nomor 2 Pak? Jadi begini Mbak, kalau konsekuensi logis dari pilkada langsung itu adalah potensi ketidaknetralan ASN dan PNS maupun perangkat desa, karena itu konsekuensi logis dari pilihan langsung ya pemimpin kepala daerah itu seperti itu. Tapi yang dilakukan oleh Bawaslu, ikhtiar dan komitmen yang kami dapatkan sendiri dari sekretariat daerah, badan kepegawaian daerah, Satpol PP, dari organisasi perangkat kepala desa maupun perangkat desa maupun kepala desa, organisasi sekretaris desa kabupaten, kita tetap berikhtiar selalu berkomunikasi, berdiskusi dan melakukan proses sosialisasi aturan-aturan dan mencari strategi bagaimana kemudian mensosialisasikan seluruh aturan itu sampai di beliau-beliau, tapi juga bagaimana komunikasi dengan banyak stakeholder itu tadi bisa memberikan jaminan netralitas kepada banyak pihak itu Mbak. Kuncinya di komunikasi dan koordinasi dengan banyak stakeholder itu tadi. Memang harus rajin-rajin sosialisasi ya Pak ya. Jadi untuk netralitas ASN atau PNS tidak terlalu dikhawatirkan bagi Bawaslu Kabupaten Semarang. Oke, lanjut ke Pak Maskup nih Bapak. Nggak ngantuk kan ya Pak ya? Pak, untuk menyelenggarakan bisa dibilang ini adalah pesta demokrasinya rakyat Indonesia, termasuk di Kabupaten Semarang sendiri Pak. Ini kan tentu memerlukan anggaran besar nih Pak. Nah, bisa diceritakan nggak sih Pak mengenai anggaran pemilu di tahun 2024 ini Pak? Jadi kaitannya dengan anggaran, ini kan yang pelaksanaan kebutuhan anggaran dan sebagainya ini kan dari KPU Republik Indonesia. Di KPU Republik Indonesia kemarin disetujui untuk anggaran pelaksanaan pemilu 2024 kan 76 triliun sekian. Nah, ini tentu digunakan untuk penyelenggaraan yang terbagi kaitannya dengan untuk logistik, untuk sumber daya manusia, untuk hal-hal lain kaitannya dengan tahapan pelaksanaan pemilu 2024 untuk seluruh KPU, kemudian KPU provinsi, KPU kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi kalau jumlahnya memang 76 triliun, nilainya kan mungkin seolah-olah besar, tapi kalau sudah dibagi hitungan misalnya soal rasionalisasi bahwa penyelenggaraan pemilu itu adalah dihitung dari pemilih ataupun istilahnya penduduk, itu sebetulnya dibebani berapa sih dengan pemilu 2024 misalnya, ternyata dihitung itu untuk semua tahapan pemilih itu kurang lebih kan hanya sekitar 80.000 untuk semua tahapan itu, kalau misalnya itu dibagi pada
jumlah penduduk ataupun jumlah pemilih itu kurang lebih 80.000 selama tahapan pemilu itu kira-kira seperti itu. Kemarin KPU Provinsi juga meminta agar pelaksanaan Pilkada 2024 karena itu kan anggarannya kan bebannya pada APBD kabupaten kota masing-masing. Meskipun ada sharing dari provinsi, ini kami diminta untuk menganalisis sebetulnya masyarakat itu dibebani berapa untuk pilkada sih kan gitu. Karena kan agar nanti masyarakat juga tahu bahwa selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu yang selalu didengungkan membutuhkan anggaran yang besar itu agar tahu bahwa biaya untuk demokrasi untuk pemilihan pilkada ini jelas bahwa ada tolok ukurnya. Pemilih itu hanya dibebani sekitar 80.000 itu selama tahapan berlangsung. Misalnya setahun berarti 80.000 dibagi 12 bulan. Iya, masih di breakdown lagi, masih berapa lagi? Berapa kan ribu doang ya Pak ya? Ini 10.000 nggak nyampe per ya Pak? orang, padahal nggak ada 10.000. Misalnya seperti itu. Betul. Makanya untuk berdemokrasi ini tentu ada biaya-biaya konsekuensi yang harus dipenuhi. Namun ini merupakan pilihan dari konstitusi kita bahwa pemilu ini harus dilaksanakan secara reguler setiap 5 tahun sekali. Gitu. Iya, jadi kalau di luar sana yang taunya angka berapa triliun itu tuh sebenarnya masih dibagi seluruh Indonesia ya Pak ya. Nggak segede itu karena menurut Pak Maskup tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya kita ini dibebani hanya 80.000 selama proses tahapan pemilu, which is 20 bulan. Jadi kalau masih di breakdown lagi di bawah 10.000 yang jelas ya Pak ya. Itu sebenarnya anggarannya ya cukup kecil sebenarnya ya Pak ya untuk melakukan pesta demokrasi yang mana itu yang akan menjadi tolak ukur ya Pak ya berjalan suksesnya sebuah daerah gitu ya Pak ya. Nah lalu Pak untuk ciri khas pemilu di Kabupaten Semarang ini seperti apa Pak? Apakah ada punya ciri khas tersendiri Pak dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Semarang ini Pak? Jadi pemilu maupun pemilihan ini kan sesuai dengan pasal 22E bahwa penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. KPU Republik Indonesia ini ada KPU provinsinya sebagai koordinator, sedangkan KPU Kabupaten Kota ini sebagai implementator atau pelaksana. Ya, pelaksana. Di KPU Kabupaten ini hanya melaksanakan undang-undang yang sudah ditetapkan, kemudian peraturan KPU dari KPU Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang itu sendiri. Jadi kita tinggal melaksanakan undang-undang, tentu segala bentuk regulasinya sebagai wujud dari ketaatan kita terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu ya kita mengacu pada undang-undang ataupun ketentuan yang sudah ada, sehingga kita ya harus taat pada aturan, harus taat kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan kita di KPU Republik Indonesia. Jadi barangkali Pak selama pemilu mungkin tiap untuk tempat pemilu itu Pak di TPS ya. TPS itu apakah akan dibuat lebih meriah biar masyarakat datang dan otomatis jumlah daftar pemilihnya meningkat gitu Pak. Oke. Jadi masyarakat ini punya cara sendiri agar pemilih itu memiliki antusiasme untuk datang ke TPS. Jadi itu kalau secara regulasi memang tidak ada, itu dibebaskan aja. Ya, Pak. Kadang-kadang biaya untuk pembuatan TPS itu kurang kalau masyarakat punya inisiatif pengen memeriahkan. Nah, anggaran kita paling untuk pembuatan TPS hanya sekitar 1.600.000-an, tapi kalau mereka kadang-kadang karena agar pemilihnya antusias pakai seragam, sewa seragam, sewa macam-macam agar TPS-nya menarik dan sebagainya, kemudian partisipasinya meningkat itu di luar ketentuan. Yang jelas selama tidak melanggar ketentuan dari KPU, masyarakat punya inisiatif macam-macam dan prinsip bahwa di TPS ini juga menjamin bahwa pemilih ini bisa menggunakan hak pilihnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di situ. Nah, untuk hal-hal yang lain saya kira kreasinya itu saya kira banyak sekali dan masyarakat sesuai dengan local wisdomnya ini juga punya
aneka macam-macam kaitannya dengan kreasi dari mereka, kira-kira seperti itu. Oke, ternyata untuk biaya TPS pun juga nggak terlalu besar ya Pak ya. Cuman mungkin kalau kita lihat di beberapa TPS yang memang sangat meriah, itu mereka rela menambahkan anggaran tersendiri ya Pak ya, demi menarik perhatian agar pemilih langsung segera datang dan nggak ada yang golput ya Pak ya. Iya, betul. Oke, baik. Terakhir Bapak dulu deh Pak Ketua, untuk ada nggak sih yang ingin disampaikan ke Tribuners Pak terkait sosialisasi tahapan pemilu 2024 ini? Monggo terakhir. Tribuners, kami dari Bawaslu berharap seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang, Tribuners yang ada di Kabupaten Semarang mau terlibat dalam pengawasan partisipatif. Jadi saya sedikit bercerita, di Kabupaten Semarang ada 56 anggota sekolah kader pengawas partisipatif, baik yang lewat daring, kebanyakan itu lewat daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, dan hanya satu yang lewat luring. Dan mereka itu juga lumayan aktif, anak-anak muda dari berbagai lintas organisasi kepemudaan. Mereka juga beberapa kali dengan sukarela, itu tanpa Bawaslu fasilitasi, mereka juga masih bertemu, berdiskusi. Bawaslu hanya paling kalau kita punya ada pojok pengawasan gitu ya, semacam diskusi, webinar, dan tanpa budgeter misalnya. Mereka bikin semacam talk show kayak gini, tapi non budgeter, mereka bikin sendiri. Itu di Kabupaten Semarang ada bibit-bibit yang semacam itu, artinya potensi-potensi anak muda yang seperti itu ada, dan kami berharap ini semakin membesar sehingga ketika pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat itu semakin banyak masyarakat yang terlibat, semakin banyak elemen yang terlibat, maka bisa jadi Bawaslu sudah tidak dibutuhkan di negara ini. Saya kira itu akan lebih bijak ya, karena masyarakat tingkat kesadarannya untuk berdemokrasi itu semakin kuat dan semakin tinggi. Harapan kami sebetulnya tujuannya ke situ. Nah, yang terakhir terkait dengan pengawasan partisipatif yang ada di Kabupaten Semarang, kami menyediakan yang disebut pojok pengawasan yang ada di kantor Bawaslu Kabupaten Semarang. Organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat yang pengen misalnya berdiskusi, menyampaikan gagasan-gagasan tentang demokrasi dan tidak berpihak, yang terutama ya, berpihaknya hanya untuk NKRI, kita sediakan tempat yang namanya pojok pengawasan bagi kawan-kawan yang ada di Kabupaten Semarang untuk memakai fasilitas yang ada di kantor Bawaslu. Bawaslu ada ruang aula, ruang rapat, silahkan kalau mau dipakai untuk berdiskusi tentang demokrasi, tentang kemajuan yang ada di Kabupaten Semarang, silahkan dipakai. Minimal kopi, kalau tidak ada kopi, kopiko kami akan sediakan di kantor Bawaslu untuk bersama-sama melakukan pengembangan demokrasi dan memastikan negara kita lebih baik di kemudian hari, semacam itu. Terima kasih, Mbak. Wow, itu pesan dari Pak Talhis itu cukup singkat, jelas, padat buat pemuda-pemudi ya Pak ya yang ada di Kabupaten Semarang ini. Monggo silakan dimanfaatkan fasilitas yang ada di pojok pengawasan di kantor Bawaslu Kabupaten Semarang ya Pak ya. Bisa dinikmati sambil ngobrol-ngobrol. Sekaligus menambah ilmu untuk pendidikan politik ya Pak ya buat anak muda. Jadi jangan rebahan, jangan cinta-cintaan mulu ya Pak ya. Sekali berguna bagi bangsa negara ya Pak ya. At least buat lingkungan sekitar itu ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Maskur sendiri Pak, ada pesan-pesan buat Tribuners nggak nih Pak yang akan disampaikan, monggo? Oke, pesan untuk Tribuners Kabupaten Semarang ataupun seluruh Indonesia, singkat saja dari Kabupaten Semarang, berikan kasih sayangmu pada tanggal 14 Februari 2024, Rabu Legi, tapi jangan lupa berikan suaramu di TPS terdekat sesuai dengan daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU. Jangan lupa satu suara menentukan nasib bangsa Indonesia. Wah, ternyata lebih singkat, jelas, padat lagi nih Pak Maskur nih, dan
cukup witis ya Pak Langsung ini ya dari tadi legi, manis, romantis gitu ya. Tapi memang kebetulan momennya adalah 14 Februari ya Pak ya. Jadi yuk kita sama-sama berikan hari kasih sayangnya, bukti cinta buat negara ya Pak ya. Jangan buat pasangan mulu ya Pak ya. Buat negara kita tunjukkan bahwa kita rakyat yang baik karena satu suara menentukan masa depan daerah kita ya Pak ya. Karena ini menyangkut pilkada juga gitu ya Pak ya. Wow, luar biasa sore ini Pak. Tadi ngobrolnya seru banget. Terima kasih Pak Tauhid, terima kasih Pak Maskup. Sudah memberikan waktunya untuk sharing-sharing kepada Tribuners agar melek politik ya Pak ya, melek wawasannya, kepalanya terbuka. Jadi nanti 2024 harapannya pemilu berjalan lancar, juga luber jurdil ya Pak ya, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Nah, ternyata itu masih berlaku guys. Gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih ya Bapak. Sekali lagi kita sampaikan, semoga kita bisa bertemu lagi untuk mensosialisasikan program-program Bawaslu dan juga KPU bersama Tribun Jateng. Oke Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ketua KPU dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang terkait dengan sosialisasi tahapan Pemilu 2024 mendatang. Jangan sampai golput ya, langsung datang ke TPS masing-masing terdekat untuk memberikan suaranya. Oke, terima kasih Tribuners, saksikan terus Tribun Forum hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Bisa langsung kalian subscribe, like, dan komen ya. See you.